Selamat pagi, selamat datang di webinar series Sinergitas Meningkatkan Rating Publikasi Nasional di Level Global. Bincang santai strategi tembus publikasi jurnal internasional Q1, kategori STEM, namun juga applicable untuk kategori lainnya. STEM dalam hal ini adalah Science, Technology, Engineering, dan Mathematics. Bincang santai ini khusus diperuntukkan bagi staf pengajar, mahasiswa S1 dan hingga S3, peneliti dan pegawai institusi baik pemerintah maupun swasta. Bincang santai ini akan langsung disampaikan oleh saya sendiri, Natarianto Indrawan, dalam kaitannya dengan refleksi 75 tahun Indonesia Merdeka. Semoga dengan bincang santai strategi tembus publikasi internasional ini akan dapat membawa manfaat bagi rekan-rekan semuanya, khususnya bagi rekan-rekan kita di tanah air. Secara demografi, peserta webinar kali ini hampir sebagian besar, 86%, berada di dalam negeri. Sebesar 7% kurang lebih dari peserta berasal dari luar negeri atau saat ini keberadaannya sedang di luar negeri. Dan 7% lainnya adalah belum teridentifikasi. Webinar series ini diselenggarakan oleh Rumah Publikasi.org bekerjasama dengan Kata-Kata, sebuah jasa konsultan proofreading yang sangat reliable di tanah air. Pada prinsipnya, webinar ini akan diselenggarakan secara rutin, dalam hal ini setiap bulan, dengan menghadirkan pembicara ataupun narasumber mereka yang memiliki rekod publikasi internasional yang terbaik, yang kami seleksi dari para diaspora Indonesia yang keberadaannya di luar negeri maupun rekan-rekan senior yang memiliki publikasi yang kuat yang berada di dalam negeri, untuk saling berbagi tips dan strategi bagaimana menembus publikasi internasional khususnya di jurnal Q1. Ketentuan webinar, penyampaian materi presentasi diberikan waktu kurang lebih 30 menit. Pembicara menyampaikan materi, peserta diharapkan tidak melakukan interupsi. Selama presentasi, jika ada pertanyaan dapat disampaikan melalui ruang chat. Sesi tanya jawab akan dibuka setelah pembicara menyampaikan materi. Sekedar perkenalan singkat, nama saya Natarianto Indrawan. Saat ini berada di tepatnya sejak 2018 lalu, berada di Amerika Serikat, bergabung di Departemen Energi, dan juga sebagai mentor program magang mahasiswa sarjana hingga pasca sarjana, dalam hal ini hingga jenjang doktoral, di berbagai fasilitas laboratorium nasional di Amerika Serikat, khususnya di National Energy Technology Laboratory. Saat ini juga sebagai reviewer di lebih dari 10 jurnal Elsevier di bidang STEM, dan juga sebagai editorial board di 2 jurnal, diantaranya adalah Jurnal Science of the Technical Environment dan Jurnal Cleaner Engineering dan Technology. Urgensi dan fokus materi pada webinar kali ini menitik beratkan pada pendidikan dan keahlian, penelitian, riset dan pengembangan, dan juga ekonomi. Outline materi terdiri dari 3 section. Section pertama adalah urgensi, berisi latar belakang status publikasi nasional di level global, mengapa publikasi internasional itu penting, tantangan publikasi internasional itu apa saja. Kemudian masuk ke section kedua, how to get there, bagaimana memiliki strategi meningkatkan rating publikasi nasional dan mengejar ketertinggalan saat ini.
Dan section ketiga adalah closing yang berisi motivasi dan sesi tanya jawab. Baiklah, mari kita mulai section pertama mengenai urgensi dan latar belakang. Sebagaimana kita ketahui, publikasi internasional rekodnya hal itu mudah ditemui. Kita dengan mudah untuk googling dan di sana kita temukan salah satu yang paling sering digunakan banyak kalangan adalah dari Skimago Institution Ranking, di mana setiap negara diurutkan berdasarkan jumlah dokumen yang terpublikasi di berbagai jurnal internasional. Dalam hal ini, kami mengambil data dari Skimago Institution Ranking berdasarkan update data pada Agustus 12 atau 12 Agustus 2020 dengan link dapat diakses di link sebagai berikut. Urutan pertama hingga kelima masih ditempati oleh Amerika Serikat dengan jumlah dokumen 12 juta lebih. Kemudian disusul Cina dengan jumlah dokumen 6,5 juta. Kemudian disusul oleh United Kingdom dengan jumlah dokumen 3,7 juta. Jerman 3,2 juta. Jepang 2,8 juta. Dan Indonesia saat ini berada di urutan ke-47 dengan jumlah dokumen 158.000 dokumen. Jika kita lihat lebih, kita zoom in, kita lihat lebih detail, maka bisa kita perhatikan bahwa dari jumlah dokumen sebanyak 158.733 ini, jumlah dokumen yang tersitasi atau digunakan oleh orang lain sebagai dasar referensi berjumlah hanya kurang lebih 154.000 dokumen. Dan kita lihat jumlah citation per dokumen atau jumlah citasi per dokumen hanya kurang lebih di kisar 5.00. Sementara kalau kita lihat di Amerika Serikat, satu dokumen itu memiliki rating citasi sebanyak 26.42. Begitu pula dengan United Kingdom, Jerman, dan Jepang. Ada hal menarik di sini yaitu Cina. Cina hanya memiliki rating citasi per dokumen 9.36. Mengapa? Karena sudah menjadi rahasia umum di global bahwa jurnal-jurnal yang berasal dari Cina, majority memiliki banyak weaknesses. Dalam hal ini adalah terkait isu dengan novelty dan juga isu plagiarism. Maka oleh karena itu, para researchers di global, jika masih memiliki referensi lain, maka mereka cenderung untuk mengambil referensi lain di luar Cina. Kecuali memang referensi itu berasal atau tidak ditemukan dari atau di negara lain, hanya berasal dari Cina, maka mereka baru mengambil referensi dari Cina. Itu menyebabkan mengapa rating citasi per dokumen dari negara Cina ini meskipun jumlah dokumennya banyak, tetapi kalangan global, ilmuwan global ataupun profesional global jarang sekali mengambil referensi dari Cina. Jika kita mengacu kepada Nature Index, Indonesia berada di urutan 63, ya lebih di bawah dari ranking yang ditetapkan oleh Skimago tadi. Karena Nature Index memiliki pola atau metode perhitungan yang berbeda tentunya dari Skimago Ranking. Dan kesamaannya adalah pada urutan 5 teratas itu masih ditempatin Amerika Serikat, Cina, Jerman, United Kingdom, dan Jepang. Begitu pula apabila kita mengacu kepada data Bank Dunia pada 2016, Indonesia masih dikategorikan sebagai negara dengan tingkat intensitas publikasi internasional yang rendah, tepatnya di berada wilayah paling rendah atau kurang dari 5.36 thousand, artinya kurang lebih dari 5.360 dokumen.
Ini mengacu kepada data Bank Dunia pada 2016. Tentunya mereka memiliki metode perhitungan yang berbeda dari Nature dan Skimago. Tapi kita tidak perlu berkecil hati karena sebenarnya kita memiliki potensi yang luar biasa besar. Hal ini didukung oleh data dari Badan Pusat Statistik 2019 bahwa jumlah mahasiswa Indonesia selama dekade 1997 hingga 2018 itu meningkat secara signifikan. Pada 2018 tercatat jumlah mahasiswa Indonesia secara keseluruhan, artinya dari jenjang S1 hingga S3 berjumlah 7 juta jiwa. Kita boleh bukan bermimpi, tapi boleh memberikan target bahwa dengan 7 juta jiwa ini, jika semuanya memiliki keinginan ataupun tekad untuk mempublikasikan apa yang mereka tulis di tugas akhir mereka, baik itu skripsi untuk jenjang S1, tesis untuk jenjang S2, ataupun disertasi untuk jenjang S3, maka bisa dibayangkan dari jumlah dokumen di Skimago ranking yang hanya berjumlah 158.000 dokumen, apabila 7 juta jiwa ini kurang lebih 10%-nya saja memiliki publikasi internasional, maka tentunya ranking Indonesia yang saat ini berada di urutan 47 tentunya akan melesat naik ke atas, dan bukan hal mustahil pada beberapa tahun mendatang kita akan memiliki ranking publikasi internasional yang sangat baik atau masuk ke dalam kategori terbaik 10 besar dunia. Dan hal itu akan berimbas kepada peluang bagi rekan-rekan kita khususnya di tanah air untuk memiliki dokumen dengan jumlah citasi yang banyak, artinya banyak digunakan oleh kalangan global sebagai referensi yang kuat pada bidang yang beragam dengan kategori keahlian masing-masing. Di sini kita bisa lihat 15 peneliti ataupun individu, tidak semuanya peneliti di sebuah universitas, tapi juga ada sebagai profesional di rumah sakit dan sebagainya. 15 teratas ditempati oleh sebagian besar adalah di benua Eropa dan Amerika. Dan semoga pada tahun mendatang kita dapat menempatkan insan Indonesia berada pada urutan teratas pada kategori highly cited researcher dengan nilai H-index melebihi 100 per dokumen. Bukan mustahil itu dapat dicapai. Keuntungan publikasi internasional terekam permanen dalam sistem pencarian seperti Google Scholar dan Publons. Dan ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa, boleh dikatakan sebagai terminal ekspresi diri. Jika seseorang memiliki sebuah jabatan atau suatu jabatan tertentu baik di institusi ataupun di pemerintahan, maka jabatan tersebut kurang lebih hanya bertahan 5 maksimum 10 tahun. Namun, apabila ia memiliki sebuah tulisan yang dipublikasi di jurnal internasional, terlebih jurnal yang memiliki rating yang baik seperti Q1, maka tulisan tersebut akan bertahan selamanya di sistem pencarian seperti di Google Scholar, Publons, ResearchGate, dan sebagainya. Generasi berikutnya dengan mudah akan menemukan namanya, akan men-cited karya tulisnya apabila itu memberikan manfaat dan relevan bagi apa yang mereka kerjakan. Jadi sangat-sangat worth it memiliki publikasi internasional, karena biarpun orangnya sudah tidak ada lagi alias sudah meninggal dunia, tetapi karya tulisnya bermanfaat bagi generasi berikutnya. Keuntungan lainnya adalah berpeluang memperoleh citasi dari berbagai negara. Tadi sudah kita sampaikan, berpeluang memperoleh invitation sebagai reviewer dan editorial board. Dan ini
mengacu juga kepada pengalaman kami pribadi bahwa setelah memiliki 2 atau 3 jurnal terpublikasi di jurnal Q1, maka perlahan kami menerima banyak sekali invitation sebagai reviewer di berbagai jurnal, dan semua record review yang kita lakukan kita bisa sampaikan kepada Publons yang logonya seperti ini ya, untuk kemudian Publon akan meng-create profile kita sebagai reviewer dengan kapasitas global ya. Kemudian keuntungan dari publikasi internasional yang lain adalah menaikkan jumlah dan rating publikasi nasional, meningkatkan profil riset dan periset tanah air di dunia internasional. Seperti contoh berikut ini kami ambil dari Bandung Institute of Technology, ada beberapa rekan yang muncul dengan jumlah citasi tertinggi. Jadi apabila kita memiliki profil dokumen yang terpublikasi di jurnal internasional, maka apabila kita memilih akun di Google Scholar ataupun Publon atau ResearchGate, maka dengan otomatis kita akan muncul di sistem pencarian. Nah, ini adalah tambahan beberapa keuntungan publikasi internasional, berkesempatan memperoleh beasiswa riset internasional, berpeluang berprofesi sebagai tenaga riset, staf pengajar dan karyawan di berbagai institusi global, berkesempatan memperoleh invitation sebagai editor jurnal internasional, tidak hanya sebagai reviewer dan editorial board, tapi sebagai editor, menaikkan kompetensi riset institusi perguruan tinggi dalam negeri, menambah fleksibilitas karir profesional. Ini mungkin ada satu cerita menarik dari pengalaman kami pribadi. Kebanyakan di Amerika Serikat para lulusan S3 atau program doktor itu memiliki masa tunggu, artinya dari sejak dia lulus hingga kemudian memperoleh sebuah profesi di sebuah institusi pendidikan ataupun di sebuah industri, itu kurang lebih sekitar 6 hingga 12 bulan ya. Namun apabila kita memiliki profil publikasi yang baik, maka pada saat semester akhir kita sudah bisa melakukan kontak dengan rekan-rekan yang kita targetkan sebagai interest bidang kita masing-masing, dan itu sangat membantu sekali dalam hal mencuri start untuk dapat secara profesional memiliki karir seperti itu. Jadi hal ini kami alami sendiri. Sebelum lulus kami telah memperoleh kontak dan dinyatakan dalam tanda kutip diberikan lampu hijau untuk meniti karir di Departemen Energi Amerika Serikat, dikarenakan pada saat itu telah ada kurang lebih 3 atau 4 jurnal yang kami publikasi dan semuanya diterima di jurnal Q1. Jadi tidak sampai lulus ada jeda waktu untuk melakukan aplikasi di berbagai profesi, namun sebelum lulus kami telah menerima kontak yang menyatakan bahwa Anda silakan apply dan akan kami proses secepatnya, seperti itu. Jadi waktu tunggu setelah lulus atau wisuda itu kurang lebih sekitar 3 bulan saja, dan itu semuanya waktu tunggu karena adanya background screening, pengecekan dari Departemen Energi Amerika Serikat yang memang memerlukan waktu kurang lebih sekitar 3 bulan. Dan sementara rekan-rekan lain mereka harus menunggu hingga 6 hingga 12 bulan, bahkan banyak juga yang menunggu lebih dari waktu 12 bulan untuk menemukan karir profesionalnya. Jadi inilah sebuah keuntungan utama dari publikasi internasional. Tantangannya khususnya bagi kita di dalam negeri itu adalah minim latihan menulis dalam bahasa Inggris, keterbatasan pengetahuan proses submission artikel, keterbatasan akses referensi, kurang update dalam progres riset,
dan kesulitan menemukan gap riset, minim kolaborasi internasional, dan keterbatasan training dan mentoring. Oke, kita masuk ke section kedua, how to get there. Strategi meningkatkan rating publikasi dan mengejar ketertinggalan. Strategi meningkatkan publikasi internasional sebagai tenaga pengajar peneliti, ataukah kita sebagai karyawan pemerintah atau swasta, ataukah kita sebagai mahasiswa, semuanya adalah sama. Yang pertama adalah kita harus fokus pada bidang dan keahlian riset profesional kita masing-masing. Yang kedua, kita mulai koleksi literature. Koleksi literature ini bertujuan adalah untuk mendevelop library kita masing-masing, mendevelop reference kita. Apakah melalui original research article ataupun review articles. Jadi katakanlah kita memiliki interest di bidang super atau semiconductor, maka kita start koleksi literatur yang berhubungan dengan semiconductor. Kita baca, barangkali mungkin itu 100 literature atau 100 artikel atau bahkan lebih atau 1000, maka lebih banyak kita membaca dan akan lebih mudah kita untuk menemukan gap riset untuk mempromosikan riset kita masing-masing. Ya, sudah saya sampaikan, temukan gap riset. Dan terakhir adalah collect data. Tidak hanya berhenti di collect data, kita juga perlu set up kolaborasi riset. Ini khususnya bagi rekan-rekan kita di tanah air. Apa manfaatnya untuk kolaborasi riset? Maka kita memiliki second opinion dari kawan-kawan kita, para diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara, terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Ya. Dan second opinion itu adalah sangat-sangat berharga. Sebagai mahasiswa khususnya, fokus pada poin B, koleksi literature, develop library, dan formulasikan desain skripsi, tesis, disertasi berdasarkan bagian atau chapter. Kita akan bahas nanti. Sehingga apabila mahasiswa melakukan ini, fokus pada pembangunan library dan juga memformulasikan desain skripsi, tesis, disertasi per chapter, maka bukan hal mustahil lulus S1 memiliki 1 publikasi internasional. Bukan mustahil lulus S2 memiliki setidaknya sekurang-kurangnya 2 publikasi internasional, dan lulus program doktor memiliki sekurang-kurangnya 3 publikasi internasional. Nah, pengalaman kami pribadi, lulus program doktor, alhamdulillah kami memiliki kurang lebih sekitar 12 publikasi internasional dan 7 atau 8 diantaranya sebagai first author. Dan semuanya itu tercapai dari strategi poin 3B, yaitu memformulasikan desain skripsi, tesis, disertasi per chapter. Nah, kita bahas nanti di sini. Dan bagaimana membangun library yang baik? Ini adalah sebuah keahlian yang harus dimiliki semua penulis. Ya. Pembangunan database dan library berkelanjutan. Hal ini penting untuk sebagai sarana pangkas waktu penulisan, khususnya prosesitasi dokumen, membantu penyesuaian format referen dan style artikel dengan jurnal yang ditargetkan. Kita bisa melakukannya secara free atau secara tanpa ada biaya sama sekali melalui Microsoft Word Base dengan melihat pada feature reference, ya. Kemudian kita masukkan insert citation di sini dan kita bisa membangun library dengan mengetiknya secara manual. Ya, katakanlah kita ingin mereferensi sebuah artikel, maka kita tulis di situ siapa autornya, kemudian title artikelnya apa, kemudian jurnalnya apa, tahunnya berapa, dan halamannya berapa, secara manual. Ya. Maka dengan sendirinya nanti ini terus-menerus kita masukkan, nanti kita memiliki library kita sendiri di dalam Microsoft Word. Ya. Tentunya hal ini, pertama ini Microsoft Word itu sudah ada fiturnya. Hanya saja ini memakan waktu karena kita harus menginput secara manual. Ya. Nah, instead of doing like that, kita memiliki beragam citation management tools yang tersedia online.
artinya sudah available di market. Itu bisa Zotero, bisa LaTeX, BibTeX, bisa EndNote, bisa Mendeley, bisa Sewell, dan masih banyak lainnya. Ini adalah salah satu contoh display atau feature yang dimiliki oleh EndNote. Nah, di situ kita lihat, kita bisa arrange ini berdasarkan secara lengkap semua keterangan ataupun per artikel, termasuk kita juga bisa melampirkan artikel tersebut. Jadi kita tidak perlu membuka satu persatu di folder ya. Kita tinggal masuk ke sini dan semuanya sudah terhubung. Dan ini EndNote ini terhubung juga dengan Google Scholar. Jadi apabila kita menemukan artikel di Google Scholar, kita tinggal klik dan sudah masuk otomatis di EndNote. Seperti itu. Jadi sangat memudahkan dan memangkas waktu untuk membangun library, dan kami sarankan rekan-rekan dapat mencoba atau memiliki atau menguasai satu di antara ini. Kemudian, bagaimana menemukan research gap? Diperlukan studi literature intensif. Research gap ini penting karena ini berkaitan dengan hal novelty atau kebaruan. Dan biasanya reviewer akan melihat pertama kali yang dibaca adalah apa novelty dari sebuah artikel ini. Jika ada novelty-nya, maka acceptance rate-nya tinggi. Jika tidak ada novelty, maka artikel tersebut kemungkinan besar akan di-reject. Setelah menemukan research gap, develop 3 hal berikut. Yang pertama, kita bangun novelty-nya dari paper artikel. Kemudian flow antar paragraf, itu harus bersambung. Banyak sekali kesalahan umum bagi penulis pemula maupun penulis senior bahwa untuk membuat flow yang bersambung antar paragraf, antar kalimat, sebuah hal yang merupakan tantangan tersendiri, alias tidak mudah. Tetapi itu akan menjadi mudah apabila kita terus berlatih dan meningkatkan kemampuan menulis kita. Kemudian sajikan data dengan menarik ya, termasuk table dan figures ya. Apabila kita memiliki table dan figures yang menarik, maka itu akan menggrab atensi reader untuk terus membaca artikel yang kita tulis. Dan terakhir adalah temukan jurnal yang tepat. Kita bisa menemukan jurnal yang tepat melalui link berikut ya, dari journalfinder.elsevier.com. Kemudian kita juga bisa merefer kepada website yang kami develop, rumahpublikasi.org. Di rekomendasi jurnal, kami senantiasa mengupdate jurnal-jurnal terbaru yang memiliki potensi menjadi Q1 dalam waktu yang singkat. Kemudian kita juga bisa melihat dari skimagogr.com perihal jurnal rank. Ini sebagai informasi tambahan bahwa per April 2020, di Indonesia memiliki 58 jurnal terregister di Scopus ataupun Skimago. 6 jurnal diantaranya adalah Q1, dan 2 jurnal diantaranya adalah jurnal kategori STEM. Sekali lagi kami repeat hal ini. Per April 2020, Indonesia secara keseluruhan sebagai sebuah negara memiliki 58 jurnal terregister di Skimago ataupun Scopus. 6 jurnal diantaranya adalah jurnal Q1 yang diakui internasional top ranks. 2 dari 6 jurnal tersebut adalah jurnal kategori STEM. Lebih spesifik, saya bisa sebutkan 2 jurnal STEM yang terkategori Q1 ini, ya, ini hanya dimiliki oleh Universitas Indonesia dan Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Yang kami berharap dalam waktu tidak berapa lama dari saat ini akan lebih banyak jurnal Q1 yang bisa kita buat di tanah air yang diakui di global. Oke, baik, ini masuk ke topik yang penting, beberapa intisari dari webinar ini sebetulnya adalah desain skripsi, tesis, disertasi per chapter. Jadi apabila kita menyusun skripsi atau tesis, kita usahakan buat tesis kita, skripsi kita atau disertasi kita fokus pada chapter. Jadi ini adalah salah satu contoh ya disertasi yang saya buat beberapa waktu lalu.
Chapter pertama menekankan pada literature review, apa bidang, apa bahasan, apa fokus yang merupakan fokus utama ya dari riset yang dilakukan. Ya, chapter pertama review. Jadi semua chapter pertama ini isinya adalah review terkini bidang yang menjadi fokus bahasan dari kegiatan riset yang saya lakukan. Kemudian masuk ke chapter kedua, itu adalah eksperimental. Artinya eksperimental adalah sebuah kegiatan riset yang dilakukan di laboratorium. Ya. Dan chapter ketiga juga eksperimental. Ya. Chapter keempat ini merupakan economic analysis. Ya, jadi kita bisa divide demikian per chapter. Chapter kelima adalah modeling ya, dan simulation. Chapter keenam adalah kombinasi modeling dan simulation dengan eksperimental. Chapter 7 adalah rekomendasi atau summary atau conclusion. Ya. Jadi ini penting untuk didesain seperti ini agar kalau kita lihat di sana, setiap chapter itu adalah sudah ada introduction-nya, sudah ada metodologinya, sudah ada result discussion. Introductions, materials, method, result discussion. Untuk simulation ataupun economic bisa ditambah dengan kategori section atau heading yang lain. Tapi intinya adalah introductions, material, method, result discussion, and conclusion. Jadi setiap chapter ini adalah satu jurnal. Ada satu chapter barangkali yang bisa kita split lebih dari satu jurnal sebagai target. Katakanlah chapter review, kita bisa split menjadi 2 jurnal review. Ataupun ada satu chapter yang kira-kira kita bisa split menjadi sebuah 2 hal yang berbeda. Katakanlah satu lebih menekankan pada keekonomian analisis atau analisis keekonomian, satu lagi menekankan kepada hasil modeling dan simulation seperti itu. Jadi dalam satu dokumen skripsi, tesis, atau disertasi ini kita bisa menghasilkan lebih dari 3 atau 4 atau 5 artikel atau jurnal publikasi internasional. Dengan demikian, kita akan lebih mudah untuk meningkatkan rating publikasi nasional yang saat ini masih tertinggal, sebagaimana tadi yang kami sampaikan di awal, urutan 47 dari kurang lebih dari 200 negara dan wilayah. Ya. Dengan strategi yang kami sampaikan tadi, maka kita akan lebih mudah untuk mengejar ketertinggalan rating publikasi nasional. Dan yang paling utama dalam hal ini adalah sebagai individual di tanah air khususnya, rekan-rekan di tanah air, kita akan lebih mudah mencapai hal tersebut apabila kita memiliki gateway. Katakanlah pengalaman kita sebagai individual, kita minim pengalaman menulis. Kita juga punya data tapi bingung untuk mengolah. Kita punya pengalaman publikasi internasional namun masih sering di-reject. Atau kita terbatas network dan kolaborasi global. Hal ini bisa dijembatani oleh sebuah gateway. Gateway ini ada apa? Maksudnya adalah gateway ini bisa berupa sebuah wadah yang di-create oleh institusi swasta maupun pemerintah yang membantu menjembatani setiap individu yang ingin memiliki publikasi internasional dengan para mentor yang memiliki global access. Dengan melakukan ini, maka gap individual tadi dengan berbagai latar belakang, minim pengalaman menulis, punya data namun bingung untuk mengolah data tersebut, punya pengalaman publikasi namun masih sering di-reject, maka dengan sendirinya akan tereduksi atau terminimalisir ya. Nah, inilah kehadiran berbagai institusi di tanah air untuk saling sinergi satu sama lain, mendorong setiap individu tadi memiliki akses publikasi internasional dan akses global. Dalam hal ini, setiap institusi kita harapkan dapat bersinergi untuk mencapai tujuan tersebut. Dan ini adalah sebuah propose yang kami tawarkan kepada rekan-rekan sekalian. Tidak seperti umumnya conventional methods ya,
bagi rekan-rekan khususnya di tanah air seringkali mendengar ada jasa proofreading, article development, submission strategi, berbagai workshop ya. Kemudian ditawarkan juga dari perbaikan naskah ya, pelatihan, lokakarya, tulis dan sebagainya, beragam kegiatan sudah ada sekarang. Itu bagus semua ya, bagus semua ya. Namun yang kami tawarkan di sini adalah sebuah gateway ya. Namun yang kami ingin tekankan di sini adalah sebuah gateway, tidak hanya sebatas pada lokakarya 2-3 hari selesai, namun outputnya belum kelihatan begitu. Tidak hanya sebatas proofreading, namun masih banyak mengalami rejection. Tidak hanya sebatas pada workshops, webinars, namun lagi-lagi outputnya tidak jelas apa yang ingin dicapai. Nah, gateway ini berfungsi sebagai membantu setiap individu memperoleh outcome, yaitu berupa publikasi internasional, yang mana pada prosesnya mereka akan terhubung dengan satu orang mentor yang memiliki rekod publikasi yang kuat di berbagai jurnal global. Dan mentor ini betul-betul merupakan yang terseleksi dari sekian banyak individual yang akan langsung terjun membimbing setiap individu untuk memperoleh publikasi internasional. Dan dalam prosesnya tidak hanya language editing, article development, submission strategy, journal selection dan sebagainya, namun juga akan individual tadi akan memperoleh benefit webinars dari mentor dengan berbagai keahlian atau research collaboration opportunities atau juga visiting research opportunities ya, karena dia terhubung langsung dengan mentor dan mentor akan mudah untuk melakukan langsung hiring kepada individu yang dirasa betul-betul cocok dengan yang tersedia vakansinya di institusi tempat mentor itu berada. Ya, seperti itu. Dan disitulah kehadiran rumah publikasi.org sebagai gateway, salah satu gateway dalam hal ini yang barangkali saat ini berupa yang pertama, yang berusaha untuk menjadi yang pertama setidaknya untuk menjembatani para individu rekan-rekan di tanah air dengan mentor yang terseleksi, yang memiliki publikasi yang kuat, yang akan membantu naskah Anda menjadi terpublish di jurnal global khususnya Q1. Apa yang ditawarkan? Ini adalah berupa kursus online komprehensif, semuanya diperoleh dari website rumahpublikasi.org dengan modul kursus terdiri dari 9 modul. 5 modul dasar diberikan secara open access bagi mereka yang ingin mengetahui dasar publikasi. 4 modul dasar lainnya adalah berupa subscription, hanya ditujukan bagi mereka yang betul-betul sudah memiliki naskah topik yang ingin konsultasi dengan para mentor. Dan untuk itu diperlukan standarisasi pada akhir modul 9, maka setiap individu yang melakukan subscription akan mengambil kuis yang dipersyaratkan untuk memperoleh standarisasi pengetahuan sebelum nantinya akan terkoneksi dengan seorang mentor melalui proses registrasi membership. Ya. Ruang diskusi dan layanan konsultasi tersedia apabila telah menjadi member. Kemudian, sebagaimana disampaikan, mentor adalah insan Indonesia terpilih yang bereputasi sebagai reviewer di berbagai jurnal internasional. Nah, ini adalah sebuah mekanisme member rumahpublikasi.org. Sangat sederhana, ada 2 kategori member, kategori Borobudur dan kategori kedua adalah kategori Laskar Pelangi. Kategori Borobudur ini adalah diperuntukkan bagi individual yang tidak sampai kepada accepted naskah, tetapi pada prosesnya dibantu oleh mentor dan tidak harus berupa paper, tetapi juga berupa skripsi, tesis, ataupun disertasi. Bagaimana menyiapkan skripsi, tesis, dan disertasi menjadi publishable dengan strategi yang kami sampaikan tadi, ya, secara fokus bahasan dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan publikasi internasional pada next time, pada future targetnya.
Nah, itu tersedia sebagai Borobudur membership. Kemudian ada lagi di atas itu adalah member Laskar Pelangi yang memang disediakan khusus bagi mereka yang betul-betul ingin memiliki publikasi sampai naskahnya diterima di salah satu jurnal global. Baiklah, ini adalah closing berupa motivasi dan tanya jawab. Personal target, proses, dan result. Punya keinginan dan target tapi bingung memulai, apa bisa? Punya keinginan dan target tapi Englishku minim banget, apa bisa? Punya keinginan dan target tapi paper selalu reject, apa bisa? Punya keinginan dan target ingin memperoleh publikasi 5 naskah per tahun, apa mungkin? Apa bisa? Semua jawabannya iya, bisa. Nah, yang tidak bisa itu adalah yang tidak punya keinginan dan target. Apa bisa? Ya tentunya tidak bisa. Kecuali wake up. Bangun. Pasang target. Ya. Rencana Anda untuk diraih pada tahun ini. Berapa jurnal yang Anda inginkan pada tahun ini. Atau setidaknya berapa naskah yang Anda siapkan untuk publikasi internasional pada tahun ini. Jika Anda belum memiliki target itu, set up dari sekarang. Karena tidak ada kata terlambat. Demikian, terima kasih. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh institusi yang mendukung kehadiran Rumah Publikasi .org ini, termasuk diantaranya adalah Asosiasi Dosen Indonesia, LPDP, Indonesian Diaspora Network, Embassy of Indonesia, dan tentunya rekan kami Kata-Kata, dan juga Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia dan juga ASIRPA. Sekali lagi terima kasih dan semoga bermanfaat.